pencerahan kepada saya khususnya, mungkin juga kepada kawan-kawan Komisi 5. Kalau diibaratkan kita berada di satu pertengahan jalan yang gelap, tapi telah disambut oleh satu obor, ribuan obor yang menjadi terang benderang. Terima kasih sekali kepada para narasumber. Sedikit banyak saya pernah mengikuti perjalanan transportasi online ya. Sampai sekarang ini transportasi online itu namanya ojol itu telah menjadikan satu perdebatan. Perdebatannya sangat serius karena dilihat dari berbagai aspek. Aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Sebenarnya transportasi online itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Awal mulanya justru di negara Prancis. Kalau nggak salah pada saat itu yang namanya Kalanik dan Mr. Kemp itu pada saat cuaca buruk, hujan lebat dan bersalju, mereka mencari atau menunggu taksi tetapi tidak kunjung datang. Kemudian dari situ dia terinspirasi dari film James Bond yang kalau nggak salah saat itu adalah filmnya Casino Royale gitu ya. Bagaimana James Bond bisa membawa mobilnya mendekati campnya musuh, tetapi musuh bisa tahu dari handphonenya saja bahwa mobilnya James Bond itu sudah mendekat. Disitulah muncul suatu inspirasi bagaimana dia mencari sebuah kendaraan umum tanpa harus bersusah payah, hanya dengan menggunakan handphonenya bisa menggunakan jasa itu yang namanya aplikasi Uber gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan tahun 2011 namanya Anthony Tan, mahasiswa University Howard. Dia juga mempunyai ide yang cemerlang, aplikasi namanya Grab gitu. Kemudian 2010 ada anak bangsa namanya Nadiem Makarim, yaitu yaitu namanya Gojek gitu ya. Tentu transportasi online ini berarti tidak hanya di Indonesia saja atau di negara Asia. Eropa maupun Amerika sudah terjadi sejak tahun 2008 dan marak di tahun 2013. Yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, bagaimana situasi dan kondisi di negara-negara Eropa dan Amerika yang menggunakan transportasi online sampai pada saat sekarang ini? Apakah masih menjadi satu perdebatan, satu permasalahan yang krusial seperti yang dialami oleh Indonesia sekarang ini, baik dari sisi aspek hukum, keselamatan, dan lain sebagainya? Kita ingin tahu di sana seperti apa supaya kita punya referensi untuk menentukan sikap yang ada di sini, meskipun kita tidak sepenuhnya tergantung kepada situasi dan kebijakan negara-negara di Eropa atau negara yang lain. Yang kedua, tentang transportasi online di Indonesia, ini memang sesuatu yang menjadikan sebuah dilema. Di satu sisi dengan hadirnya transportasi online ini memberikan satu kemudahan kepada pengguna lalu lintas. Ada satu ketepatan waktu ya, dan ada rasa nyaman begitu dengan aplikasi ini. Tetapi di sisi lain para pengguna aplikasi yang namanya driver ya, mohon maaf, ini bukan konsumen, bukan pengguna, tapi driver itu, saya mengikuti cerita tentang perjalanan Gojek di Indonesia. Awal mulanya di tahun 2015-2016 para driver ini menyambut dengan gembira
bahkan banyak pekerja yang beralih profesi, berpindah menjadi travel transportasi online. Saat itu penghasilannya bisa lebat 8 juta atau lebih gitu, tetapi dengan banyaknya driver yang berada di situ, kemudian konsumen juga laju pertumbuhannya tidak begitu signifikan, sehingga penghasilan para driver menjadi menurun, tidak sampai 8 juta, bahkan tidak sampai 5 juta ya. Ini bisa dilakukan satu survei, bisa dilakukan penelitian apakah cerita daripada driver ini benar atau tidak. Pada satu saat di mana penghasilan para driver ini mengalami penurunan yang sangat drastis, dia dihadapkan pada satu persoalan yang sangat pelik, yaitu kendaraan yang dipakai apakah roda 2 atau roda 4 itu kendaraan kredit yang harus ditanggung angsurannya setiap bulan kepada leasing. Jadi pada saat itu dia akhirnya merasa satu kepaksaan, kalau tidak dilanjutkan sebagai driver, dia berhenti dari driver, dia tidak bisa mengangsur karena tidak mudah juga beralih profesi. Kalau tidak bisa mengangsur berarti kendaraannya itu harus diambil oleh leasing. Tetapi kalau dia melanjutkan sebagai driver, berarti penderitaan ya, tanpa ada satu kesejahteraan, dia harus hadapi terus, harus dia alami terus. Pada situasi yang semacam ini barangkali, di mana pada saat driver ada satu posisi yang sangat dilematis ini, bisa jadi ini kita harap para politisi ikut berpikir semuanya ya, dimanfaatkan oleh aplikator maupun operator ya, tidak dinaikkan upah ya. Pasal 9 ayat 4. Nah, itu pakar saya sudah siap itu, Pak Amka itu. Nah, itu bisa saja dimanfaatkan oleh aplikator, tidak dinaikkan upahnya, tidak dinaikkan tarifnya pun, itu dia tidak akan mundur dari driver ya, dari driver, sehingga yang diuntungkan, selalu diuntungkan siapa? Adalah aplikator yang sekaligus sebagai operator. Bagaimana kesejahteraan driver itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Siapa yang harus memperhatikan? Setidaknya kita semua. Ada persoalan yang pelik juga dalam transportasi online, bahwa aplikator dia juga sebagai operator. Ini aplikator juga sebagai operator. Kalau aplikator sebagai operator ya, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kewajiban dan haknya sebagai aplikator, dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan hak dan kewajibannya sebagai operator. Sehingga dalam hal ini aplikator itu bisa melakukan satu kebijakan yang seolah-olah dia sebagai operator. Nah, dalam kondisi yang semacam ini menjadi pertanyaan saya kepada narasumber, apakah aplikator ini pernah dilakukan audit oleh pemerintah atau tidak? Ya, pernah dilakukan audit oleh pemerintah atau tidak? Data yang terkait dengan aplikator itu pernah disajikan, pernah diberikan kepada pemerintah atau tidak, sehingga dari situ bisa tahu berapa jumlah driver, berapa jumlah kendaraan sepeda motor, berapa jumlah mobilnya, berapa penghasilan aplikator, berapa penghasilan driver. Ini mestinya bisa dilakukan audit oleh pemerintah ya. Berikutnya adalah kalau aplikator juga sebagai operator, sehingga yang terjadi adalah monopoli usaha, tidak terjadi adanya persaingan usaha yang sehat. Karena apa? Operatornya hanya satu yang sekaligus sebagai aplikator. Itu artinya menjadi monopoli, dia akan melakukan apa saja, tidak ada persaingannya.
tidak ada pesaingnya. Nah, ini mesti perlu dikritisi.